Dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para habaib, para alim, para kiai, para ulama, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sampun samia hadir, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, bapak kosasih kalian ibu Uis, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra Naufal putra Ramakan. Muga-mugia anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal. Karena semua orang tua itu bercita-cita anaknya itu menjadi anak kang soleh. Tapi ternyata begitu gede anaknya beli jadi anak kang soleh malah jadi anak kang salah. Ini kenyataan yang harus kita terima, apalagi ketika kula lan panjenengan sami hidup di zaman modern, zaman dimana manusia sudah tidak kenal lagi dengan angga ungguh. Manusia sudah lalai dengan sejarah kehidupan. Sampai ketika tanda khitanan, siapa manusia yang pertama dikhitan? Kadang-kadang bingung dewek, iya ya, siapa sih pertama kali sunatan? Jadi riwayat-riwayat di dalam catatan-catatan ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang pertama dikhitan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Min haitsu qala ikhtatana Ibrahim ba'da ma atat samanina sanatan bil kutub. Ikhtatana den khitanakan Ibrahim saka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ba'da ma'akat samanina sanatan sawise Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Jadi orang pertama dikhitan itu umurnya wis 80 tahun. Wis aja dibayangkan sementikin ke Pak. Wis pokoke kandah sunatan pada waktu umur 80 tahun. Sampean mapetawan mikir nenek priben sunat wis aja dipikirakan. Ya, bil kudumi di tempat kang arane kudum. Ada yang menerjemahkan bil kudumi iku karo kampak kang gede. Ya memang khitanan itu dulu adalah sebuah proses. Ya sekian enak khitan, lah kasih mati di khitan. Bengen subhanallah. Loh kenapa sih Kang? Yang bengen mah alatnya itu belum canggih. Wong khitanan ku karo watu, bengen mah. Watu ngesore watu ning dhuwure watu ini ditarik kelolor ketik curen meninggalnya tapat ya selamat keliwat yang geluntung bengen mah. Ya kenapa? Karena memang khitannya itu dengan batu, karena belum ada pisau, belum ada laser kan. Sekin tinggal pilih kayak ini model apa kita nih, bahkan bisa digawe ke manduk-mandukannya. Iya, zaman
modern. Dulu khitan itu subhanallah adalah sebuah tanda kula lan panjenengan sami mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah melanjutkan. Ini jadi beli wuru sejarah akhirnya ngomong bapaknya Nabi mancing neraka. Iya karena belum kesampaian dakwanya Nabi itu, ibu bapaknya Nabi itu masuk neraka. Oh, orang wuru sejarah ini mungkin. Loh kenapa aja udah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, ya kan? Itu melanjutkan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan membawa ajaran baru, tapi melanjutkan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Loh, berarti ibu bapaknya Nabi juga beragama Islam. Nenek mancing neraka maning kon nenek pok bapaknya. Untung kita nih tujuh Nabi ya. Namun kita Nabi Muhammad itu kampleng bocah kayak gini. Masa pok bapaknya kita mancing neraka orang. Iya, jadi jelas ketika ibu bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Islam. Gak kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi ibu bapak Nabi jelas Islam, tapi tidak percaya. Yo, bagaimana tidak percaya? Udah sejak dalam kandungan tanda-tanda kenabian itu sudah muncul. Ning jero wetenge emboke Siti Aminah hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil Qudsiyah. Jelas nalikane arepan lahir ditekani Siti Asiyah, ditekani Siti Maryam. Ya kan emboke selalu didatangi oleh para malaikat, bahkan malaikat pesen. Ya kan benjang babareng bayi lahir ning alam dunia maka titik aran wasamihi Muhammad. Benjang lagi bayiin kudu diarani Muhammad. Itu menurut riwayat ning lebak walama aradallah. No, bahkan ning wabarosa ya sing ngarani bapak tuane. Termasuk ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikhitan. Itu kapan? Itu riwayatnya beda. Ada yang menyatakan Rasulullah itu lahir sudah bersih, sudah potong ya pusernya, terus sudah dikhitan. Dari mana aja riwayatnya? Ya supaya mau diwacakan. Ya wa wulida sallallahu alaihi wasallam nabi famaktunan maktu'a surati biyadil qadratil ilahiyah wa wulida lan den lahiraken sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi pan lahir wis bersih, maktunan wis dikhitan, maktu'a surah wis coplok biyadil qadratil ilahiyah, langsung saking Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada riwayat lain waqila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Di riwayat yang lain menyatakan Nabi Yuna itu dikhitan pada waktu umur 7 hari setelah beliau lahir. Wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammad wa akrama maswa. Nah, sawise dikhitan gawe pesta beli makan-makan. Iya ya sih kawit pengen. Berarti acara walimatul khitan ya memang anak dasar waktu bapak tuanya Kanjeng Nabi melakukan khitan Rasulullah itu aulama wa at'ama, ngundang sanak sedulure. Kemudian diumumkan ini bayi namanya Muhammad wa akrama maswa, kemudian dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya waktu lahirnya. Waktu durung Nabi ini subhanallah, waktu durung jadi Nabi ini Yahudi Nasrani ngandel kabeh. Orang yang menyatakan ini adalah Nabi siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi begitu diangkat menjadi Nabi justru musuh yang paling berat siapa? Yahudi Nasrani. Sebelum diangkat jadi Nabi, pembelanya Yahudi Nasrani. Yang menyatakan ini Nabi akhir zaman orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi begitu menjadi Nabi, yang menjadi musuh juga Yahudi dan Nasrani. Ini juga pelajaran untuk Bapak kubu Kosasi. Siapa musuh kubu yang paling berat? Pendukungnya pengen.
Iya Nabi Muhammad berpekonan. Siapa yang menyatakan ini Nabi akhir zaman? Yahudi, Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Tapi begitu diangkat dari Nabi, musuhnya ya Yahudi Nasrani. Yang musuh sing jelas begini musuhan mus katon water ya. Sing angel kan sing mau nendukung, dikampleng rewangi begini, dicurna baik luwet bojokin. Iya, berarti kehidupan ini adalah sebuah pelajaran. Makanya hitan itu adalah pelajaran kanggo kula lan panjenengan sami. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik anak cucu kula lan panjenengan sami belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana pembelajarannya? Dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang dikembangkan sampai tekan tanah Pamengkang. Alhamdulillah berkembang dari tanah Arab sampai tekan kene. Subhanallah, secara akal beli mancing akal. Wong Pamengkang bisa ngandel gopekan ajaran agama Islam, kenal bae beli karo Nabi Muhammad. Malah ana ning Arabe tanggane bukan hanya sekedar tangga, mamange dhewe bukan hanya sekedar mamang, pisanan pisan. Siapa? Abu Lahab. Gus karuan mamang tanggaan, iya kan, anak lorone Abu Lahab ngawin anak wadone Kanjeng Nabi. Ruqayyah karo Ummi Kulsum kan dinikah oleh anaknya Abu Lahab. Wis mamang besan tangga ngandel boro-boro ngandel malam musuhi pisan. Iki wong Pamengkang ora weru-weru acan Nabi Muhammad kaya ngapa. Alhamdulillah barokah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wong Pamengkang jari dhewek lah ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khitan mau diarani sunatan. Oh ya kaya ini sorongok berarti kita di sejarah. Iya, arane gak sejarah. Kenapa khitan dadine sunatan? Karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ning wilayah Cirebon sadurunge dikhitan kok dikit aja gerek dikhitan, tapi diislamkan dulu anak cucu kita. Makanya digelar acara arane rasulan. Iya, jadi pengen melanang ya rasulan, wadon ya rasulan. Cuma karena pergeseran pemikiran, pergeseran budaya, akhirnya roba bakal lanang khitanan, bakal wadon rasulan. Kenapa? Karena judulnya wis ngukut bubuan. Iya, bari balik laning bubuan kita nih. Kita sing duwe anak wadon si priben ngukut bubuane. Akhirnya gawe acara rasulan, padahal lanang ya dirasulakan, wadon ya dirasulakan. Apa jekang maksud rasulan? Adalah pembaiatan anak putu kula lan panjenengan sami manjing ajaran agama Islam. Makanya kumpulakan tangga batur sedulur. Siapa yang mengikrarkan? Ya cari kiainya. Nah sekinah anak Habib, alhamdulillah yang baik, yang paling baik ya anak putunya Kanjeng Nabi ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diwacakan arane syahadat tauhid karo syahadat rasul. Ndi jekan syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu syahadat rasul. Jadi syahadat ya ana loro awalnya mah, tapi begitu berkembang keilmuan, pemahaman, pemikiran, akhirnya muncul syahadat ning tanah Cirebon. Anak arane syahadat Jepura, anak arane syahadat Wangi, anak arane syahadat Murbawisesa, anak maning arane syahadat Sejati. Ini bagaimana? Bakal beli ngerti menengah. Wis kandane syahadat tauhid karo syahadat rasul yang semua umbar pae ya. Tapi jangan syahadat Jepura rekandah syahadat Jepura nanti. Kenapa? Syahadat Jepura awal endeke Amuk Marukul. Menekin masih mancingnya wilayah Amuk Marukul, kerajaan itu Pamengkang.
tuh doh Pamengkang itu masih bagian wilayah Mundo. Mundo itu dulu kerajaannya dikuasai ya kan kerajaan Surawisesa. Siapa rajanya? Amuk Marugul. Oh saja AO suruh ngomong lebih dikit lah ya iya ini masih wilayah kekuasaan Amuk Marugul. Kenapa jangan diarani Pamengkang? Karena pada waktu zaman Pajajaran iya kan perang karo wilayah Majapahit, masyarakat yang ada di kota masuk ke wilayah desa, termasuk kiai yang menyebarkan ajaran agama Islam dari wilayah Jepura meneng ning kene dodok ning wiwitan gede suasanane adem iki lagi enak-enake dodok iki dodokan ketemu teles kabeh ternyata dari akar-akar pohon kang gede kuwen nyumber metu banyune akhirnya jadi sumur kang gede maka pinjang sumur kuwen bakal diarani sumur buah ya anak ini kini sumur buah. Iya benar berarti makanya ya kita mah kaya gini. Iya akhirnya karena anak sumure ya kan tempat ketika pengairannya itu mudah sumure beli entok akhirnya kapameng eta kiai jadi kapameng ya kapameng kebladeng dari wong Jawa mah beli yang balik tadi iya seneng nih kene makanya dari Kapamengkang bidinya eta teh ya kaya iya ya adapun boka salayaran ke sejarah mimaning sejarah Pamengkang sejarah Kanjeng Nabi be anak kilane maksudnya kila ya maksudnya kila kan ada riwayat lain berarti ada kemungkinan dalam sejarah itu beda cara pandangnya beda cara menceritakannya makanya kapasitas Pamengkang dari mana titiknya dari sumur buah usapa adalah makanya buyut kiai kang nyebarakan Islam kang ana ning tanah kene dinamakan buyut Pamengkang siapa jaga terjadi neki antaboga ya kaya iya yakin mah rayang bikin ya supaya kita generasi ini jangan sampai menyalahkan apa yang telah dijadikan oleh orang tua kita sehingga Islam ini tersebar. Anak-anak sekarang itu terlalu cepat menyalahkan budaya padahal dia sendiri nggak paham. Iya kan, ketika gawe acara rasulan kudu ana tumpenge, kudu ana jabure, suguhane pirang-pirang, tumpeng belum siji, ada tumpeng putih, tumpeng kuning, tumpeng polet, iya kan? Iya, panggang ayame sijian kabeh, tumpeng putih ana panggang ayame, tumpeng kuning ana panggang sing polete ana panggangane. Maksudnya ini adalah pendidikan untuk anak cucu. Hidup kalau ingin selamat ya kudu duwe tuntunan sing lempeng, maka diarani tumpeng. Oh ya kaya gitu. Kaya tuntunan sing lempeng kan kaya ngapa tuntunan sing lempeng mau sok dilihat dari kapasitas tumpeng dari awal maksudnya tumpeng sega kang ana ning rasulan beli padu segane arane sega wudu. Kenapa jekang diarani sega wudu? Karena sing masak segain beli kena ucul banyu wudu maka segane diarani sega wudu. Makanya wong adang rasul beli padu wong milih aja kunjuri lo adang rasul iya kan. Nah ya kenapa ya karena singaran rasulan singawit gawe pawon dong lagi begitu ngetak bata pertama ngucapi apa bismillahirrahmanirrahim niati sunadang rasul pawone pawon iman dangdang Islam kukusan yang siti pati uskamang sapalah dong aku ndikama. Iya untuk mengingatkan bahwasannya kok bisa jaka makannya dia ini sega wudu barokah ya jelas barokah segane karena singawit awal dedonga masa kenggo kayu wayai nyulet kompore nyulet pawone ngucape bismillahirrahmanirrahim iya kan batal wudune wudu maning nonggoni maning sampai matenge sega wudu nggak boleh batal maka segane diarani sega wudu barokah, ya jelas barokah. Lu kenapa? Karena
masake dongane sega sekian ya boro-boro barokah gak masake beli bismillah tinggal kari colok selesai. Empu sing masake ki menti donga beli boro-boro donga kadang-kadang nyolok ibari ngumbangi wong. Masa saja sampai titenana begitu balik segane durung matang ya Allah kadermu make wong pating jelek genaki sega ora matang-matang ngacan bari serok berase jur banyune kadang kari colok lah kasih nyolok. Akhirnya segane barokah beli sega umbang-umbang barokah sing diwis karuan masak segane orang waca donga waya mangan beli waca bismillah akhirnya babar laka barokah wong bengen makanya segane diarani sega wudu karena masake bae bluli ucul banyu wudu maka tungtunan kang lempeng ya gage banyu wudu terus kan menusa ketika selesai ambil air wudu selesai banyu wudu arep apa arep sholat ngendi kang sholate makane sholate digambaraken karo apa karo panggangan ayam makane panggangan ayam ning rasulan loli sikile pating celalang sikile ditekuk sewiwine ditekuk endase ditekuk terus disungsepna kan maksudnya apa ya kongkon sujud berarti tuntunan kang lempeng ku apa gage ya banyu wudu lakonana sholat makanya aneh bakal wong ki yang gawe tumpeng terus beli sembayang ki belajar yang ngendi wak maune ya iya yang tumpeng itu sendiri adalah berbicara tuntunan kang lempeng mana tuntunan kang lempeng gage ya banyu wudu lakonana sholat tapi kunci cekang jaburi gedange apale untuk memperkenalkan kepada anak cucu setelah kamu masuk Islam ini loh makanan-makanan yang halal untuk dimakan makane buah sewernaneng buah jabur sewernaneng jabur iwak sewernaneng iwak untuk apa memperkenalkan kepada anak cucu kita ini loh makanan yang halal itu ternyata lebih banyak ketimbang dari makanan yang haram. Iya kan jenis banyu akeh sing halal apa sate akeh sing halal akeh sing halal larutan halal pantah halal tebruk halal kopi halal susu halal iya kan minuman akeh sing halal mangsa iya kudu ngati sing haram itu kan diperkenalkan semua jenis minuman yang ada di dalam suguhan Rasul itu nggak boleh yang haram pasti harus halal iwake sawernaneng iwak ya iwak laut ya iwak balong ya iwak kali semua harus ada untuk memperkenalkan ini seluruh jenis ikan yang boleh dimakan makanya anak jangan senglangkan di kono diantaranya siji arane sepat rungge loro arane lele lendi telu arane welut putih lakak ning suguhan Rasul sebabnya jangan yang kok ngundang maning bakal pengen beru sebabnya orang aja kan sebabnya ada sebabnya ya yang kok cerita kian makin kan lagi cerita kita kan iya bagaimana membentuk anak yang soleh jadi bakal pengen bedal yang undang acara rasulan dijabarakan kabeh kenapa sepat runggi langka kenapa lele lendi langka dari mana kisah itu zaman pertama kali adat rasul dimulai dari tanah Cirebon kapan nalikane Syekh Syarif Hidayatullah ngerasulaken anake bawa ceritane balik maning Birma iya mengapa ya dia dari mana ya dari khitanan jadi Nabi Muhammad SAW itu di khitan langsung ada riwayat yang menyatakan lahir Nabi sudah berkhitan ada juga riwayat yang mengatakan Nabi di khitan 7 malam setelah hari kelahiran wakila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Kenapa kita itba Nabi Muhammad? Ya karena beliau itu adalah manusia yang paling sukses dalam kehidupan. Islam tersebar sampai tekan wilayah Pamengkang. Udah ya iya lo padahal Nabi Muhammad nggak punya ya mukjizat seperti Nabi Musa beli duwe tongkat beli duwe cincin. Apa yang menjadi mukjizat adalah kitabullah
Al-Quran, sehingga orang masih bisa percaya. Alhamdulillah, karena hujah-hujah yang ada di Al-Quran begitu logis di dalam kehidupan. Makanya ketika ingin menciptakan generasi, menciptakan anak-anak kang soleh, Rasul sudah pernah menyatakan min hakil walad an walidihi salasa. Hake anak ingatase wong tua iku anak belum perkara. Siji ayu samihi idza wulita, loro ayu alimahul kitaba idza aqala, telu ayu zawijahu idza atwaka. Kewajiban pertama orang tua adalah memberikan anak, memberikan nama terhadap anak kelawan ahran kang bagus. Yakin anaknya diarani Naufal putra Ramadan. Naufal itu lelaki yang dermawan, lelaki yang mempunyai perangai bagus. Berarti jangan, nama yang baik itu adalah nama yang ketika engkau diundang memberikan doa. Iya, diarani Naufal, ya kan, berarti setiap kali diundang berarti didoakan. Iya kan, diarani Muhammad, jare dewek mah anak diarani Muhammad ku supaya wataknya kayak Nabi. Orang ning pamengkang Muhammad akelah kablek siji sing kaya Nabi ini. Diarani Muhammad dan sing ngadu jago bae. Dan ada makanya harus hati-hati. Kadang-kadang orang zaman sekarang kita itbah Muhammad, kita ikuti Muhammad enti. Daripada Muhammad be make. Bisa jatuh atuh mengarap ning pamengkang be pirang. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya mengikuti Muhammad tapi salah Muhammad. Miluan Nabi Muhammad tak bironglo akbar warung di pebreki Muhammad di melue doso kayak gitu. Iya kan, banyak orang yang mengklaim dirinya ikut Muhammad tapi salah Muhammad. Muhammad Rasulullah nggak ada kekerasan, santai. Orang gampang sewo, aja nembe Daud diomongi, aja nembe Daud, ya kan, dikandak-kandakaken, dituirai nih, sewot beli Kanjeng Nabi. Riwayatnya jelas, enggak lesuk sing duburan cok, dinamaning cok, sampai suatu waktu Kanjeng Nabi liwat, sing ngidui langkah, ngulati Nabi Muhammad mah, nanti sing biasa ngidui kan. Orang sekitar Jawa yang biasa meludahi dirimu sekarang sakit Muhammad. Begitu ngerungu lara balik maning mengumah jokot korma jokot roti dikirim surok Muhammad kene ditui saja ditui baju diomongi liwat maning lo Muhammad sembayang tempo segini mah dina maning terus ngerungu sing biasa alok-alok lara balik maning jokot roti ta nyupakani modar jemong kaya kono. Tapi Muhammad Rasulullah balik jokot roti, jokot korma, dikit. Subhanallah, biasa ngidui ngal dinari. Barang Muhammad ke, dewu kesenggol setitik petak di roblo wakbar, ngajak perang. Kini iru Muhammad, dikit. Nah ya iya makanya anak kita berikan nama, kira-kira nama itu bisa mendoakan anak kita setiap kali diundang. Jadi nama itu nanti jadi doa. Makanya diarani Abdurrahman, Abdurrahim, supaya apa? Supaya jadi kaulane Gusti Allah. Berarti kalau nama itu menjadi doa harus berbahasa Arab? Ya enggak juga, bisa kok bahasa Jawa bisa. Ya kan, diarani Ahmad dari jadi orang yang terpuji, diarani Muhammad supaya wataknya kayak Nabi Muhammad, diarani Naufal supaya bocah dermawan, wataknya bagus. Lamun aran Jawa bisa, lamun anaknya kira-kira awake waras sugi duit diarani Raswid. Iya, supaya setiap orang undang itu lagi ndongakaken Raswid, berarti bisi waras sugi duit. Anaknya pengen jadi wong mulia tur bisa jadi contoh, maka diarani Mulyanto. Nah ya iya, anaknya pengen jadi wong mulia tur pekayane dadi diarani Mulyadi. Ya kayak kadang-kadang ya kan begitu ya. Anaknya wadon lahir kira-kira ayu ya wis diarani Ningsi, ya kuning ya bersih. Iya, jadi nama itu kira-kira menjadi sebuah
doa, beli kudwara panjawaan juga bisa. Atau juga nama itu bisa diambil dari sebuah kejadian, waktu, tempat, ya kan, kapasitas, profesi, ya kan, lahir bulan Ramadan, makanya diarani Naufal putra Ramadan, supaya kita ingat nih lahir bulan Ramadan. Beli kelingan Ramadan apa Syawal, kelingannya Januari, Februari, ya sudah ambil dari Februari. Lahir wadon diarani Febrianti, April Aprilia, Juni Juniarto, Juniarti, Agustus Agustian, September Septian, Oktober Oktavian. Oh ya iya, supaya kelingan bocah kinki lahir bulan Oktober. Wong Jawa kan memete dina, iya, lahirnya Senin, coploknya apa, lahirnya Kemis, coploknya Senin, maka diarani Misnen. Lahirnya ki Kemis, coploknya Senin. Sing lahirnya Kemis, coploknya akad, diarani nah ya iya, supaya kelingan, iya kan, jadi nama itu sebagai pengingat. Kadang-kadang kaji tergantung mangkatnya priwen, ya kan, mangkatnya anak si ngongkosi jadi kaji kosasi, kaji ongkosnya dikasih. Nah iya, zamannya bulan yang kanan yang bermayu sing meledak Golkar, pengurus Golkar mangkat haji, maka diarani Haji Abu Bakar, haji nih atas budi baik Golkar. Lah ya iya, iya kan, wilayah kana lagi geger, banyak orang rumah haji. Kenapa? Karena sawai ake sing digusur, umai ake sing digusur, maka jadi kaji arane kaji mansur. Lu nggak kaji karena halamannya digusur. Gua tukang syuting, tukang foto ke diarani maka kaji ku kaji patoni, gak ada apa-apa dipotoni. Jadi dari titik nama, ya dari titik nama dulu. Jadi nama bisa yang menjadikan doa, nama juga bisa sebagai pengingat kejadian, entah itu bulannya diambil, entah itu harinya diambil, atau kejadian hidup. Dia kan urip nimba mekang belinak sengsara, akhirnya ngalih pindah mengkuningan supaya bisa makaya ning kana. Kuningan masih angger tambah adoh mengtasik sampai tekan tasik, hidupnya masih tetap sengsara, boro-boro nggo belanja gawe umah, nggo mangan bae kengelan, sampai lahir anak lanang maka diarani Adang Ariana. Iya, ada bakal lakau radang sih mau sengsara jauh. Iya, maka diarani Adang Ariana, bakal laka ora Adang. Ya jadi nama itu penting, sangat penting. Ngaruh, wong nama itu juga nanti akan membawa watak dalam kehidupan. Ya kan arane sapa ditung pira 20 jakangkin tahunnya tahun 5. Aran sing hitungan naktu jawane 20 ning tahun kin tahun 5. Apa watake? 5 tambah 20 selawe dibagi 6 24 luwih siji beli duit sok delongan. Wah, berarti kalau begitu ngului kersane Gusti Allah, bakal duwe ilmu orang ngului kersa. Bisa nih diarani ngului kersa, Anda tidak punya ilmunya. Wong pamengkang tak pain ndok bebek 500, pilih endi lanang endi wadon, ketemu beli ketemu. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Tapi kalau bagian penetasan ya ketemu wadon lanang beli netes, kumpulakan satu sendok 98 netes wadon kabeh ngului kersane Gusti Allah. Nah makane bakal ilmu durung tekang genah diajar rewel. Apa maning urip ning pamengkang wilayah bagian Cirebon masih akeh wong sakti. Wah. Lah ya iya, Cirebon tikus candak bisa dadi watu. Iya kan? Lah ya iya, ulah dicandak bisa dadi keris. Itu mustahil, nggak ada dalam Islam, nggak ada, tak durung kewaca. Emang ada di dalam Islam. Nah waktu Nabi Musa ngadepi tukang sihir, gawane apa? Tongkat dilempar jadi apa? Jadi ulah dicandak jadi apa? Jadi tongkat. Makanya aja ngomong langka, durung tekan kono ilmune meneng ngakane. Lah ya iya, ketika zaman Syekh Syarif Hidayatullah ana naga ngamuk ning tengah-tengah samudra, dicandak ning Nabiullah Khidir alaihi salam, naga ngamuk sak
sahabat akhirnya jumeneng dadi keris kang benjang arane naga ruh ting, naga ngamuk yang ruhnya ditenangkan oleh Nabi Khidir, maka arane naga ruh ting. Jadi naga ruh ting kumung siji naga kuwen, makanya bakal wong adol naga ruh ting hati-hati 378. Lah ya iya, siapa naga yang ngamuk itu? Dia itu adalah Nyimas Ayu Dewi Layung Suci Maganta, ingin mengobrak-abrik Islam di tanah Jawa. Muncul Nabi Khidir candak dikit, akhirnya jadi keris lah taruh ning Cirebon. Yang Syekh Syarif Hidayatullah mawali wah dipai keris semono sakti nega ya digeletak kenapa ya? Lu kaya wong Pamengkang duwe keris siji kok si lawon enggal cuma disalini. Keris kalau lawon ki gede lawon nih lho. Menyane ngerutung bae kan ngono lho. Nah iya tadi kok si bakal duwe keris ngelanaken bakal mulut kudu dibasuh. Tengahing wong minglati kulapan tuguan mulati lengah kian sangsara temen duwe keris nyugiaken beli apa beli. Uang gua. Nah, ya iya jadi Zakaria ternyata subhanallah. Jadi dari titik nama tersebut kan muncul ya kan nama kan lu wong Cirebon kan akeh arane. Nah iya Ki Antaboga ya sampai selusuri Ki Antaboga ini siapa sejatinya enggak kasih nelusuri terus pokoknya buyut Pamengkang selesai kan, asalnya dari mana, silsilahnya dari mana, itu tidak diajarkan dalam Islam. Jareh siapa tidak diajarkan maksudnya delengan. Bahkan Nabi Muhammad menjelas siapa Nabi Muhammad, beliau adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Bihar. Bihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudor. Mudor bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe apal ya Kang, bakal wabak dunia apal, nasabi apal, jadi ini beli apal, marabana ini luruh berkat baik. Nggak nyadar di situ ada ilmu tentang nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan nasabnya jelas. Kita kan belum saurip di alam dunia, nasabnya orang jelas. Ngakunya anak putu Pamengkang, kita anak putunya buyut Pamengkang. Silsilah lah kasih nyambung mengki Pamengkang. Saya serok masih anak beli, ya harus beli ketemu. Nah ya iya, ya tapi Amuk Marugul itu musuhnya Siliwangi, dia raja jahat, jahat so tening sinetron, ngandel ning sinetron. Nah iya, Raja Arif yang bijaksana itu termasuk Amuk Marugul. Mengenai dua sedulur wadon arane Kentring Manik, Kentring Maniknya dikawin yang Prabu Siliwangi, konene duwe anak, duwe putu aranya Arya kikis duwe anak maning sampai muncul lahir kang arane Pangeran Welang. Welang nuntut balas mengkana Cirebon, akhirnya Masjid Agung Cirebon dibakar. Siapa sih bakar Masjid Agung Cirebon? Pangeran Welang, turunannya Kentring. Loh kok dibakar? Karena dia mencari Siliwangi itu di mana? Ternyata ning Cirebon laka. Akhirnya dia merasa salah, mohon maaf kepada Kesultanan Cirebon, akhirnya dimaafkan, masuk ajaran agama Islam, robah dari agama kesangjangan masuk Islam, maka benjang arane diali dadi Pangeran Graksan. Makin iya bagian gempuh iya dari mana titiknya? Dari nama. Ya nama kita siapa, bapaknya kita siapa, bapak tuanya siapa, buyutnya. Loh kenapa? Karena tidak ada orang yang hebat di muka bumi ini yang tidak tahu dengan silsilah. Semua orang hebat itu tahu dan paham silsilahnya. Bukan bilang anak Habib ya sob. Sob takunan Habib sampean jenenge Sibul Ahmad bin Alqaf. Ini jelas berarti rombongan Alqaf. Nanti Alqafnya bin siapa? Jelas turunannya, makanya gak hebat dodok nih ngarep. Sing dudu Habib nguri jabure gitu balang-balang nabae. Nah ya iya, orang yang tahu dengan silsilah kehidupan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Loh kenapa ya? Karena jelas anak yang soleh itu adalah anak kang gelem dongakaken
wong tua bapak tua beli weru berarti katon ora ilok ndongakaken wong tua serop masih ngaku soleh serop soleh leban ti bapak tua dewek beli weru waya raya ziarah iya kayak wong iya mangkat duduk bang kuburan tekan kuburan magelangok lu apa kuburannya bapak jemendi lah anak nih kayaknya sih mau konon masih menang-menang aja pendelak-pendelik ngeliat ini wong dikane kemana kuburannya bapak dewek usora ketemu ngaku jadi anak kan soalnya bagaimana kita menjadi anak yang soleh ketika jasa orang tua yang begitu besar saja nggak pernah kita akui kok duduk ning kelas gumularakan ning desa kangarane pamengkang ilok melu babat alas apa pernah menata-tata kehidupan kindalan kudu mene gange mene pangairane mene sawai kudu ning kene kita tinggal kali dodok kongkon matur kesuwun kliwat maning kliwat besok ditenana begitu waya tahlilon kabeh digawani kabeh buyut pamengkange kliwat maning ila hadrati syekh iyan buyut pamengkang ya kayak kono naki soleh we bocah kun duduk ning tanah siapa bengene jasane siapa dan pernahkah kita berterima kasih kepada mereka yang sudah membentuk kata kehidupan seperti itu saja kanda Gusti Allah kadun karo sing katun jelas bae ternyata beli bisa matur kesuwun karo Gusti Allah maning sing beli katon blogrong makanya bakal waya jahat alat yang kita sing pegel kita sing ngorea kita sing tandur kita sing derep iya kan iya ini bagian ning kono sing ngorea yang kono sing tandur ning lemah apa boleh gawe bebek apa perlu dihitung maning berapa kontribusi manusia sampai mencapai padi itu panen 0%. Maksudnya 0 bisa beli padi ditandur luhur panggung ke nandurnya ngendi lemahnya siapa? Gusti Allah ya Kang oke bisa ada lemahnya Agustus bisa tanam beli bisa kenapa? nggak ada air banyunya siapa? Gusti Allah maning begitu banyune teka parine ditebarakan pada cukul si nyukulna siapa bukan dicuti ke dewek siji-siji pari iya kan begitu parine ngelolor gawa sing gawakaken siapa orang ditutup di dewek kan pegel ditutup di dewek siji-siji maka tebare 20 hektar apa belum belengar enggak sih lah ya iya pari diare tancebakan jab tandur pari pada nganak sing macek siapa mau lah ya iya ya pari kan nganak dikit nembe meteng beda kalau menusa memeteng dikit terus nganak pari nganak dikit nembe kok bisa beda ya yang orang titen sampean ya jelas beda kenapa uang meteng dikit terus nganak kenapa pari iku nganak dikit terus meteng karena pari kenapa nganak dikit terus meteng karena sing ditandur bongkot makanya nganak dikit terus meteng kenapa uang meteng dikit terus nganak karena sing ditancapna petit ya kan pari kan sing ditancepaken bongkot makanya gak nganak dikit dia kan nembe meteng uang ya meteng dikit karena sing ditandur petit udah ya iya ya ketika dihitung kontribusinya yang terlalu besar kita manusia Gusti Allah ya beli kabeh njaluke 10% wio zakat ya kang kita ya percaya hari sing sawai 100 bata masih zakat ini setitik sih ya 100 bata pamengkang pol 8 kintal mentok seton zakat 8 kintal 80 kilo kecil pilih iki sing sawai atusan hektar wayai panen be oli 200 ton zakat darane beli 8 truk dalam 8 truk kok pikir Gusti hari semene dalam makan deh ya iya kadang-kadang sing melarat sombong kita melarat gak akeh sedekahe loman boral sote melarat seboral-boralane wong melarat duit-duit 50 boral paling tok 30 suki medit semedit-meditane wong suki ning kantonge 5 juta warung siji ku keborong
mana aja bercita-cita jadi wong suki berat wah jadi wong suki. Wong melarat mungkin masih bisa karena duitnya setitik. Wong melarat ngingu ayam 10. Habib teka dolan mengumai ngormati Habib wani nyembeli ayam siji. Wih aja siji Kang loro tak sembelih kanggo ngormati Habib yang ngingune ayam sok ngingune sapi. Habib teka dolan wani nyangoni sapi siji. Untuk yang mau dia makan melarat baikku bari aja berat dulu. Jadi semakin kaya semakin berat beban hidupnya. Makanya satu kasih nama ya sing raja keren. Tapi di Cirebon Kang bakal ulan balak kudu aran iwak. Nah, iwak zaman sekian kan keren-keren. Jebra lahir ulan balak. Siapa Ahmad Arwana? Ya iya lahir bulan balak. Siapa aja Kang arane? Lauhan Muhammad Ridho. Oh bakal wis gede lauhannya dibuang pada aja tukaran ya kalau mertua. Mertuanya kudu aran iwak. Beli bisa. Ini bid'ah kafir. Akhirnya tukaran beli kalau mertua. Bagus beli menurut Islam. Bari aja tukaran. Kali turutan apa ya? Pengen iwak ya wis Pak. Iwak. Siapa arane? Lauhan Muhammad Ridho. Gawe akte nih Muhammad Ridho nih be putek-putek masa ngerti ya kader mertua mending akte kelahiran. Ya padu aja tukaran baik konon maksudnya Mbak. Kata, ya kalau orang dulu itu kan berani mengorbankan hukum untuk sebuah kesatuan dan persatuan. Zaman Sunan Kudus hidup di wilayah Kudus, yang mana Kudus notabene itu orang Hindu. Hindu sangat menghormati sapi karena sapi itu adalah Tuhannya orang Hindu. Maka Sunan Kudus mengorbankan hukum, jangan korban pakai sapi. Hukum dikorbankan demi kesatuan dan persatuan. Sekarang kebalik, kesatuan dan persatuan diubrak-abrik dengan alasan hukum dalam kehidupan. Bid'ah, kafir, haram, sesat. Akhirnya ya tukaran kafir. Ya iya wacana wong tua kulakan panjenengan sami mempersatukan umat itu dengan apa? Dengan sering dipertemukan. Islam sudah punya konsep yang tapi tidak semua orang Islam tuh bisa mengikuti konsep itu. Sholat berjamaah itu adalah konsep untuk mempersatukan manusia. Karena Nabi Muhammad mempersatukan Arab dengan sholat berjamaah. Jazirah Arab bersatu dengan apa? Sholat berjamaah. Seluruh dunia dulu bersatu dengan apa? Sholat berjamaah. Tapi hari ini gara-gara sholat jadi tukaran. Masa aja kang sok titenana kenang apa nama masjid loro? Karena kini kunut, kane beli kunut gawe masjid maningku. Ya beli. Ya iya karena kini rayane Jumat, rayane Sabtu, misah maningkin. Barang takon yang kita, kenapa jakang hari raya itu beda? Siapa hari raya beda? Semua hari raya di Indonesia itu sama. Ya tapi ini Jumat, ini Sabtu. Nah yang beda tuh tanggalnya. Bahkan ya rayane masun pada. Sing rayane Jumat takbirane priwen. Allahu Akbar, ya harus pada kansun. Sing Sabtu, ya bokat haleluya takbir. Orang kan? Berarti pada beli. Pada sing rayane cuma sembahyang rayane berapa rakaat? Sing Sabtu sama enggak? Yang beda tuh tanggal. Cerdas. Kenapa tanggal itu berbeda? Ya karena cara menghitungnya itu beda-beda. Arab itu dulu jekang hari raya itu hari Jumat. Kenapa di Arab lebih dulu? Padahal waktu bergerak itu lebih dulu kita jamnya. Baka hitungan jam sing dihitung serengenge. Baka serengenge metune singetan. Baka wulan metune sing kulon. Arab kulone kita. Ya ulu kan deleng wulane. Ngacok madu. Lah ya iya. Lah kalau di sini kita kan berbeda konsepnya. Ada yang memakai hisab, ada yang memakai ruqyah, iya kan? Ada yang memakai sistematika ijtima. Yang dari hisabnya saja beda. Hisab Falakiyah dengan hisab Cirebonan beda. Falakiyah kandel bukunya. Hisab Cirebonan subhanallah simpel. Dalam hitungan tahun satu masa itu di Cirebon ada 8 tahun. Maka rumus yang nganggone jimalutu patro 6 lu. Rolas wulan turo luma 6 jiropat matu jilu. Rumusnya ram jiji parlu jiwal pat. Belajar sekali.
Ya kenapa aja kangkun tahun siji, makanya diarani tahun alif, tahun dal, ya kan papat, tahun he, kenapa 5? Dibuka ning Syamsul Ma'arif bab abajadun, alif siji, bak loro, jim telu, dal papat, hak 5, bakal beli ngerti meneng. Makanya wiridan la ilaha illallah berapa dibacanya? Hitung lam pira, alif pira, hak pira, jumlah secara keseluruhan berapa? Oh, la ilaha illallah bisa ada konektivitas dibaca 165 kali. Bakal beli ngerti meneng. Bismillahirrahmanirrahim, hitung mbak berapa, sin berapa, mim berapa, alif berapa, lam berapa, hak berapa, jumlah semuanya. Oh bismillah bisa ada konektivitas dibaca 786 kali. Karena ilmunya deh. Ngitungnya nanti berdasarkan hitungannya ya silakan. Anda mau ngitung patokan hari Rabu, apa hari Selasa, apa hari Senin. Sing hitungnya dina Rebo maka nanggalakan diarani aboge. Tahun alif tanggalnya sing Rebo wage. Sing hitungnya dina Selasa diarani asapon karena tahun alif nanggalakannya sing Selasa pon. Ya kakek ao tiga. Iya, jadi ini kalau dari pemberian nama, setelah nama itu kita kasih kepada anak kita, apa kewajiban orang tua? Ayo alimahul kitaba idza akola, didik nguruki ning anak butuh kula lan panjenengan kami. Apa pendidikan dasar untuk anak? Awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilah. Perkenalkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua alam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis begitu jebra lahir ning alam dunia ku maune wis dikandani sira lahir kone dadi lanang, duwe bapak arane kiyen, embok arane kiyen, lahire ning kene, uripe sing taun kin sampai dengan tahun kiyen, rezekine ana semene. Wis pasti saking karepe dhewe kita. Wah, ya bagi rezeki sing bagi Gusti Allah gajah kami yang terbaik coba beli menggawe membeli mangan. Benar? Iya. Sekarang saya balik, alif kapan sampean bisa bekerja? Sejak kapan kalian bisa bekerja dan mempunyai penghasilan? Sejak lahir. Nembe sekian. Jebra lahir ning alam dunia manusia ora bisa papak. Mangan kudu dimpani, nyusu kudu disosoni. Bisa ada rezekine durung? Bisa ana. Buktine akeh sing ngirim ku sampeyan duwe bayi, kin laka bayi merayaan gelak sing ngirim. Iya? Lah ya iya. Yung anak yang paling lambat mandirinya itu anaknya wong. Anaknya satu sedina ke mandiri dhewe. Ayam duwe anak seletet netes ceprak, ya kan? Sukiki notol dhewe ayam. Lakak sing ditulangi, bakal majikane beli malam-malam. Saking majikane bari jagone tarung hebat dijejel-jejel nah. Iya bahkan terus digabah, gabah terus jejel beli bari rosak. Kadang-kadang minggu ayam beli weru jenis ayam apa? Weru kun ayam bayang angsar ditarungakane sor barongan ya melayu kalah hotel ayam kun. Ya bakal ayam kun tarung ini kerikil-kerikil maksa melayu wah. Ini tapi dalam lawannya apa? Patok besi, wah beli kuat, ngundur ayam kiri. Ujun, beli paham babayam. Ini kan mengundang maning kok anda babayam. Nah, ya iya. Jadi awalul wajib. Yang pertama wajib mendidik. Allah yang ngasih rizki. Ya, sekalipun beli menggawe, ya rezeki mesti siapa akan Gusti Allah. Ketika engkau akan dicabut ruhmu, itu ada koordinasi antara Mikail karo Israilku. Israil main ceprut bae takon il perangkat durung bocah kinki. Masih jepuno Israil aja jokotike. Jadi konten koordinasi malaikat itu paling hebat. Kayak koordinasi Pemda ruwet. Ya koordinasi pemerintahan kan si jine bangun dalan, si jine gawe ledeng. Ya jare kita ku ledeng ke dikit pasang pipa, kun magawe dalan dikit dicor, entas dicor dikeduki man.
Oh ya malaikat mah koordinasi, Jibril beli arah salah, Mikail beli arah salah, Israel kita konil berangkat durung begitu ana wong rezekine pagat dinakun jam semono gawal aturane Israel tok bocah kuwenku dadi kukut lah iya kan begitu kukut kontek mukar nakir siap gitu ana bocah arep ngadep iya kan takoni mungkar nakir selesai pertanyaan mendi yang kok dikontak Ridwan Malik ini dari mana kapasitas itu muncul catatan roket tidak di Ridwan Malik itu memasukkan orang berdasarkan catatan malaikat loro roket kalau kita di tenang baik kita bakal masih dari wong Islam masih anak catatan belai sing paling bahaya aku bakal catatannya hilang. Nah ya iya bakal catatannya anak sekalipun sing nampani malaikat Malik mancing neraka masih tenang saya masih punya catatan mancing neraka dari tahun sekian sampai tahun sekian berarti anak metune engkone sing belai kan mancing neraka catatannya langka metune kapan kita selawase makanya lumayan sampean duwe catatan ilok sahadat deka alhamdulillah ya senajan sahadat nak winti maksudnya ya sahadat lagi sunat lagi kawin toli mati kan ya iya tapi beruntung masih ilok ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul tapi kecongkakan manusia kan non bakal beli menggawe beli mangan sih kita mbak bisa menggawe kapan mangannya kapan mesti ngawi jebra lahir rezeki apa aja mau beli apa beli iku pengko bisa mola ngomongnya bakal beli menggawe beli mangan berapa puluh tahun kau pungkiri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ayo ngan urip beli bahagia nikmatnya Gusti Allah hilang akan HP kita nih beli menggawe mau beli mangan begitu kita jawab pokoknya apa anak makhluknya Gusti Allah sing beli menggawe mangan baik akeh tapi ngora titennya urip contohnya sekarang baru beli ular gendon sing uripe ning bonggelan kelapa kan sok titen anak mola apa ular gendon setina-tina blalong yang lemu di bocah nah ya iya loh maksudnya asal kita terima apa yang Allah berikan engkau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah buka seluruh pintu rezeki ketika engkau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa kita urip ning Indonesia delengan urip ning tanah Arab tanaman tidak ada yang tumbuh tapi mereka hidupnya makmur ngapa par karo Gusti Allah sembahyang 5 waktu nih subhanallah dolan mengarap wah subuh setengah 6 jam telu wis miyang subuhnya setengah 6 jam telu esuk wis pada mau masjid kongkon je beli makmur Jakarta iya sekalipun negaranya tidak subur ya makanya ngaco Arab itu negeri subur subur lepan subur ora makmur iya maka Anda subur makmur Indonesia negeri yang subur dan makmur subur tanahnya makmur pejabatnya embur ayatnya iya ya Indonesia negeri yang subur makmur subur tanahnya makmur pejabatnya 340 sangat triliun bayangin wah ya iya rakyat kecepretan BLT ngantri bisa kayak konon masih yakin kan sing beli kebagian kurang iya kita kan di segala kandang kita kan berharap dekat dengan Allah manusia yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan dibukakan keindahan kehidupan ini bakal wong kepar karo Gusti Allah duduk ngudak dunya sih ngudak kita udah dinelara hati kan kita nih demen dunya nih orang ya orang empuh ya sesek bae bertengku aja maning karo dunya demen bocah wadon ora dilatih di bulu sedina-dina iya WA maning checklist loro diwaca laka balesan kirim maning waca loro checklist biru laka balesan tuh kali kita keperangsane WA nya kita kukoran diwaca nih bae beli dibales akhirnya
dina maning WA beli mancing ternyata nomornya diblokir apa beli kelenger demen wadon beli kelakon wis semana larane apa maning demen dunyane ora ya ora makane apa aja kan didik anak putu kula lan panjenengan sami untuk apa kenal dengan yang memiliki dunia ini yang mengatur yang menguasai siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya dibekali anak cucu kita dengan ilmu. Jadi hanya dua bekal yang tepat untuk anak cucu. Satu, iman. Dua, ilmu. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat dua manusia ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nyamoni anak putu karo sawah deposit prakat wah. Wong tuane suki sawah diwarisaken ning anak putu ning anake beli tekan putu ning anak gentok. Bener anak ning pamekam si makonon ake terus sampeyan arep diulangi maning contoh ini lah ya iya tukaran bisa karo adi gara-gara bagi warisan. Maka yang terbaik memberikan sangu, memberikan bekal kepada anak cucu apa? Bekal iman dan bekal ilmu. Kenapa? Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Mana sok titenan arep ning Pamengkang, arep ning Ngudu, Cirebon, Indramayu, seluruh dunia. Bakal wong imane kuat, ilmune kuat, hidupnya tidak akan sengsara. Ya iya menggawe sante, katone glang gleng tapi mangane lawu denden. Beda karo wong sing imane langka, ilmune langka, uripe susah, makanya dedel kayak kiciran, unjal-unjal engkak engkuk, mangane angger lawu kerupuk. Loh ya, tapi walaupun iman tidak kuat, ilmu nggak hebat, yang penting saya punya tenaga, saya siap bekerja. Orang yang bekerja tanpa iman dan tanpa ilmu hanya akan menjadi pekerja keras. Kerja keras hasilnya cuma timbang pas. Beda dengan kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apa maning kerjanya kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Oh, catet bapak taruh gawe status bengikin. Sing rada keren beli statusnya kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Wah, yuk contohnya ini sopai pekerja keras paling udah derepat jadi kuli bangunan, berapa bayarannya? Coba timbang pas. Ngangkuti watu sing sor mengduwur sing dhuwur mengsor ditap berapa 200 gamangan dewek. So kerja cerdas sekalipun sama yang diangkat batu bayarannya jutaan kalau orang cerdas. Apa kalau orang cerdas batu yang diangkat besar-besar ora cilik mentik. Kenapa bayarannya jutaan? Karena sing diangkat batu ginjal. Berapa sekali angkat? 3 juta bata operasi, ya kan? Kalau laser di atas 12 juta, 1 kali angkat batu. Ilmu hasilnya lebih luas. Apa maning kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Sing tekamene modalnya tenaga kena ning kulit. Sing tekane gawe ilmu metu ngarep. Selesai acara yang punya ilmu mangsa kere balik marak nguwu dikit durung prakat mungkin tau dipanjeri bae jadi tukang shootingnya kosok itenan. Iya kan termasuk tukang sone gede kurang. Dia datang dengan ilmu pulang ya ada bayarannya tapi terbatas kok dah yo paling sesuai kwitansi nganyang bisa jadi luwi mangsaha tukang son bayar sekian. Aduh ya masa kudu semono kan begini beli dangdutan pengajian orang. Oh iya kurangnya iya. Apa sih kita mbak tukang son tukang kamera narik kabel masang kieu. Iku sing dodok kursi putih tinggal kali jelek mik kita. Salon-salonnya kita bayaran ya kan beda mana. Nang ngajak kok sing ngomong nang tukang sonet. Ya iya. Lah maksudnya ya kan mau kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Beda. Kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas tidak terbatas.
bisa jadi bayaran tukang syuting karo tukang sound kumpulakan dadi siji karo kita dewekan gede kita. Ya kaya mah. Iya kader ke wong kaya kita mah. Iya itulah kehidupan. Makanya apa bekal yang paling cocok untuk anak cucu kita? Nggak ada bekal lain kecuali bekal iman, bekal ilmu di dalam kehidupan. Didik anak cucu kita bahwa semua kehidupan itu diatur oleh Allah. Maka perkenalkan anak cucu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja duwur-duwur gawe standar ya. Anak yang soleh harus begini. Oh, aduwuran. Jadi jangan sih penting gelem sholat ya wis alhamdulillah. Kadang-kadang wong lanang mensyaratkan istri soleh harus nurut, harus berbakti, harus begini. Suwe. Ini berarti sesak wetenge bae. Dadi cekak sampeyan duwe rabi sembahyang madhep ngulon wis bersyukur. Alhamdulillah wong wadone kita sembahyang madhep ngulon. Wayang sampeyan duwe rabi sembahyang madhep ngetan. Nah, ya itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu tinggi mengangkat standarnya. Bersyukur saja apa yang telah dimiliki. Tebak wong cerdas wis laka putek uripku. Sewotin rabine ya wong cerdas. Ya malah bersyukur. Wong wadon sewot-sewot tunggal dina sampeyan bersyukur. Maka wong wadon masih sewot berarti normal. Berasa entok duit entok wong wadon ngamuk. Alhamdulillah ya Allah, ternyata wong wadon kita masih normal. Masih bisa nyewot. Iku ayang sampeyan duwe rabi berasa entok duit entok terus rabine sampeyan cengar. Hati-hati wis ora normal rabi kaya ngono. Mungkin bakal masih ngamuk ya bersyukur berarti rabine kita masih normal. Itu wong cerdas mah gampang muter ya. Lah ya iya. Kenapa Sunan Kudus tidak dendam ketika bapaknya itu dibunuh oleh orang-orang Demak Bintoro? Sunan Kudus kan bapaknya dipatenin wong Demak Bintoro. Wong cerdas Sunan Kali. Untuk apa kamu dendam? Bapak saya terbunuh karena pemberontakan Demak terhadap Majapahit. Sunan Kudus masih ngotot. Tapi hebatnya Sunan Kalijaga. Kamu yakin nggak bapak kamu orang hebat? Bapak saya adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Yakin nggak bapak kamu mati masuk surga? Saya yakin bapak saya mati masuk surga. Maka berterima kasihlah kepada orang Demak. Kenapa? Bapak saya mati karena orang Demak. Kenapa saya berterima kasih? Karena orang Demaklah yang mempercepat bapakmu untuk masuk surga. Pada baik matinya, cuma cara pikirnya beda. Dia berpikir dendam karena ayah saya terbunuh. Sunan Kalijaga memutar fakta itu, bersyukur karena bapak masih urip, beli bisa maju surga. Jadi karena bapak kamu mati karena orang Demak, berarti orang Demak mempercepat jalan bapakmu menuju surga. Maka berterima kasihlah pada Demak. Akhirnya bersatu Sunan Kudus karo Demak. Akhirnya Demak memberikan kelebihan kepada Sunan Kudus. Kenapa? Karena korban bapaknya dia tidak pernah dendam. Ya itu cara berpikir. Apakah cara berpikirnya tepat? Bisa keputek uripku. Wong wadon yang ngamuk bae mah bersyukur karena menghadapi wong wadon ngamuk modalnya mung siji. Apa sabar beli kudu metu duit. Iya beli. Wong wadon lagi ngamuk ya wis modalnya siji sabar. Njaluk duit mangsaha. Duit ira awet. Wih sabar, ya ora apa-apa, tumbangi, hitung-hitung, ya yang paling hebat itu adalah orang yang paling hebat, orang yang mampu menghadapi istrinya dengan sabar. Namun dari wali kegelis dari wali, karena berani menghadapi istri yang sabar, yang lebih menantang menghadapi rabi lagi sewot, ngirisi bawang, baru ngomong, dodokan yang ngadepannya. Jantung gerak serawat beli gitu kan. Serawat itu daripada ngadepi jin setan mereka lebih menantang gue. Kan bakal pengen jadi wali, gelis jadi wali ini, hadapi istrimu dengan sabar, cepet jadi wali itu. Permasalahannya ulu jadi wali ke ulu stres gitu. Ya, jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman mampu memutar balikan fakta yang begitu hebat. Akhirnya nggak ada rasa susah, semuanya indah di dalam kehidupan. Kenapa? Yakin toh semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kula lan panjenengan sami hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebingungan kita berada di mana? Bingungnya digawe dhewe.
Tentunya ini ke Gusti Allah dipikiri, ya wong edan anak tangga tuku mobil Alphard, iya kan, pajaknya sekian puluh juta, pajak Alphard di oli lo tuku motor. Kita sing lara teki pikiran, ya Allah duwe Alphard, pajak di bembu oli lo tuku motor, sepione regane pada baik karo motor, ramun serempetan danggane semono juta, putak mikiri Alphard, wong apa? Wong stres. Ya kita kan sedina-dina mikir dunia nendek ke siapa? Gusti, apa beliau dan kita tanggal dina mikir dunia, yang sing duwe dunia Gusti Allah. Iya deh aja teman-teman ditiki. Ya kadang-kadang manusia bisa ngomong iya, semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu. Ya kalau memang titipan kenang apa bakal dia dijaluk gototan jiraku. Makanya kalau ini titipan maka belajarlah kepada orang yang biasa dititipi. Lihat bagaimana perangainya, bagaimana perilakunya. Ngomongnya dunia titipan, mobil titipan, sawah titipan. Coba belajar titipan, belajar kan tukang parkir. Tukang parkir itu biasa dititipi motor, dititipi mobil, benar? Begitu parkir Alfa di B10, durung Avanza-ne, Fortuner, Rase, iya kan, motornya beber sepirang-pirang, motor bagus-bagus kabeh. Tapi lihat, belaga beli wong parkir. Sombong nggak orang parkir? Kenapa orang parkir, tukang parkir nggak sombong? Ya karena titipan, terus kita sombong-sombong, cari titipan. Masa kudu sombong? Kader titipi belakang, bedok berdiri. Gue loh, gue kader titipan punya. Nah ya iya, kalau belajar kepada tukang penitipan, tukang parkir, kin jokot elos. Nah ya iya, begitu motornya entok, mobilnya entok, kemuyutan nangis. Selesai tugas saya. Semua fasilitas sudah Allah ambil semua, ya sudah selesai tugas saya. Orang kita mau dijaluk mobil profesi nangis ke ya Allah. Ya Allah, yang endek ke siapa? Ya iya, kalau kita yakin semuanya itu titipan, hidup itu adem, ayem, tentrem. Makanya belajar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus dilatih. Tanpa latihan nggak mungkin bisa. Apapun dalam kehidupan itu harus berlatih. Ngomong ya kudu latihan. Terus sambutan tuan rumah kan latihan dikit begini. Akhirnya ngomongnya lancar. Beli latihan, ya telegak ukurannya. Iya kan? Nah ya iya, bagaimana ngomong jadi MC, bagaimana ngomong jadi lebih, kan beda. Omongannya lebih kan sederek sedaya saksenana, niki mayit kan ninggal saya, ya kan cakep omongannya lebih. Sekalipun omongannya MC itu hebat, tapi bakal jadi lebih, beli bisa gaya MC. Yang mencak MC terus jadi lebih gaya MC, masih bersama-sama dalam suasana duka cita atas kematian saudara kita. Siapakah dia? Kita sambut mayit kita. Wow, yakin ada lebih diserawati nih mungkin. Nah meskipun omongan MC itu bagus, tapi kan gaya bicara nggak mesti seperti itu, dan itu harus dilatih. Termasuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga harus dilatih. Maka mempersiapkan anak yang soleh penuh dengan aral rintang, tapi penuh juga dengan pelatihan. Ketika kita mendidik anak cucu kita dengan baik, setelah kita didik agar menjadi salah, selesai ya Allah tugas saya, aku sudah mendidiknya, aku sudah berusaha. Adapun agar beli dadi wong bener, selesai tugas saya. Prakat aja utek-utek, namanya tugas itu nggak mesti berhasil, yang penting laksanakan. Terakhir nggak ada urusan. Jadi sukses itu bukan kewajiban, tapi berusaha untuk sukses itu yang wajib. Ya iya, sukses ya orang wajib orang apa? Kenapa? Karena banyak orang yang selalu berusaha tapi hidupnya tidak sukses. Jadi sukses itu bukan kewajiban, tapi berusaha untuk sukses itulah yang menjadi kewajiban. Maka terus berusaha di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wis prakat torakin ki hadis Kanjeng Nabi. Telu je Kang. Ya kan si jine kan beda maneh.
iya kan, min hakil walad an waladi salasa, siji ayu samihi ida wulida, selesai. Loro ayu alimahul kitaba ida akola, telu ayu zawijahu ida adroka, lamun wong ngaji ki paslun gitu. Ya kan beda pasal, masa butuh semene diterangkan kawinan. Iya, jadi kalau bakal pengen membahas tentang perkawinan, ya beda maning, undang maning, karena beda paslun ngaji nih. Iya, jadi paslun anak-anak, ya kan, dari ayu samihi ida wulida, terus ayu alimahul kitaba ida akola. Lu kok bisa ngadeki pirang tahun, orang tahunan mah. Asal sampean weruh waktune. Kapan sih Kang? Bakal pengen ngundang pula tanggal 1 Januari teka mengumumkan. Itu masih kosong semuanya. Orang kudu tahunan tanggal 1 Januari teka masih kosong kabeh. Silakan berebut di situ. Iya, kita harus beli putak-putak pendas, beli perlu diantri sok tanggal 1 teka masih kosong kabeh. Ya rong kali tekane Januari Maret April ya wis kepek. Wah iya kepek Maret April wis kepek Januari tanggal 1 ulan mulut jam 7.30 menit wis prakat. Waduh ya empuk. Jadi bagaimana aja Kang? Ya bakal pengen ngaji bebarengan ya setiap malam Selasa kula beli ngisi jadwal kemana-mana. Jadwal saya ada kajian rutin di rumah ya tapi kan aduh jangan sih mah bakal aduh sing pamengkang tinggal kali buka bae ning YouTube Hasan Wahyudin Channel. Oh no, buka Hasan Wahyudin Channel, subscribe pokoknya. Iya, jadi kajiannya setiap malam Selasa. Jadi kalau malam Selasa nggak ngisi di rumah. Kajian tafsir Al-Ibris, ya Al-Barzanji wis prakat, ya Sim Tuturor prakat, ya kan Deba prakat. Tuh, tinggal kali menginjak ke wilayah tafsirnya bisa aja dawal sing gue gede-gede dikit tafsir Al-Ibris yang ditafsirkan oleh bangsa Indonesia. Al-Ibris kan bapaknya Kiai Haji Mustafa Bisri. Iya, yang mengarang Kiai Bisri Mustafa, Kiai Haji Bisri Mustafa itu beliau yang mengarang. Maka kajiannya Al-Ibris ya setiap malam Selasa. Jadi bakal ngandep ya Kang, bakal ngandep teka tanggal 1 Januari esok jam itu nembe dibuka. Desember tanggal 30 orang diterima, silakan tanggal 1. Ya kenapa? Ya bari wong Parok sing tekan Hulu, Cirebon, Indramayu, mana-mana nek Gus pegel kita. Jadi sekitaran Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Makanya sampean aja ngomong terus sepakat gitu. Iya, ya adapun kok diterusakannya ya insya Allah suatu saat nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkung saking kula nyuwun agung pun pangapunten bilih wonten kelepatan napi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura. Bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Semanten saking kula priben hubungannya Habib Mawon. Iya saking gula kurang langkung nyuwun pripun beb gula mawon kula mati kongkon sampean sebab wong dikongkon kudu siap bae. Ya kenapa? Karena sing duwe swarga kudu. Iya, surga itu kan atas dasar stempel Nabi. Kita mah ngepel kone nek awas kibit ngomong kita tuh. Latih tekan anak. Wes kita marapan gendong Habib Al-Khaf beliau orang awas tekan anak lalen. Iya. Dongane pula atas dasar perintah dari Al-Habib ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hadina as-siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.